Terus kemudian berkembang, ada beberapa varian yang namanya A, B, C-nya nggak ada ya, A, B. Jenis B dan jenis A ini keluarnya sama, A dan B itu, cuma yang membedakan adalah di frekuensi. Jadi kalau di kelas B itu frekuensi 2,4 yang digunakan, kemudian muncul standar untuk kelas A yang digunakan adalah 5 GHz ya. Oke. Dan keterangan yang lain kalian bisa lihat ya, ini speednya bandwidth ya, itu streamnya itu sudah sampai ke 11 Mbps. Nah, ini kalian kalau masih punya HP agak jadul gitu ya, yang hanya support sampai B, nah jenisnya. Jadi kembali ke sini tadi. Nah, misalkan kalau kita punya smartphone atau HP yang punya WiFi teknologinya hanya sampai ke G atau B ini ya. Ini belum ada N, belum ada AC dan sebagainya. Katakanlah ini baru sampai sini. Nah, kalian bisa lihat berarti kemampuan untuk mentransmisikan data gitu ya. Itu kecepatannya maksimal hanya sampai di sini gitu ya. Kalau hanya di B itu berarti sampai hanya di 11 mentok, ini secara teori. Tapi secara realnya pun ini nggak sampai ke sini gitu ya. Jadi kalau kita punya perangkat yang masih menggunakan B gitu ya, hanya B itu berarti perangkat itu saling berkomunikasi hanya kecepatannya di batas ini gitu ya. Terus kemudian yang G itu sudah sampai ke 54 Mbps. Jadi ini mulai, nah mungkin laptop yang sekarang yang belinya ini, jadi nanti kalian bisa cek ya, perangkat laptop atau smartphone yang kalian punya itu apakah hanya sampai G atau sudah sampai N gitu ya. Nah, kalau yang baru sampai G ya, G ini memang lama, ini perkembangannya lama. Sekarang kita lihat ini dari 2003 ya, 2003 rilis itu, terus kemudian munculnya N itu di tahun 2009. Jadi ini selang agak lama, 6 tahun itu baru muncul teknologi yang speednya adalah ini baru rilisnya ya, tapi produk-produknya kan belum muncul ya. Ini baru muncul di tahun setelah 2009 biasanya. Nah, kalau kita beli laptop yang di tahun-tahun 2010 ke bawah gitu ya, nah itu mungkin kita masih menggunakan teknologi ini, Wi-Fi-nya ya. Nah, speednya ini hanya sampai maksimal adalah ini, jadi 50 di ring ini, 54. Ini secara teori, tapi secara realnya, kenyataannya kalau dites outputnya, bandwidth yang keluar itu nggak akan sampai di sini gitu ya biasanya. Jadi ada pengurangan yang realnya adalah paling-paling kecepatan internet itu 10-20 Mbps itu masih bisa menggunakan 802 G. Nah, sekarang kalau kita melihat perkembangannya sampai ke sekarang ya, tahun 2000. Nah, ini yang terakhir adalah 2019. Nah, 2019 ini sudah muncul teknologi 802.11 itu jenisnya adalah AX gitu ya. Setelah G ini muncullah kecepatan yang lebih besar lagi, yaitu dengan N. N itu sudah di atas 100. Jadi kecepatan bandwidth yang ada di 802.11n ini speednya sudah ratusan ya, Mbps, sudah ratusan Mbps. Jadi dulu sebelum ada N itu nggak bisa mencapai kecepatan sebuah internet itu sampai ke ratusan. Padahal bandwidth perangkat yang lain, jaringan kabel kan LAN cut ya, LAN cut itu sudah sampai
muncul gigabit per second ya, sudah sampai ke giga ukurannya. Jadi jenis-jenis alat yang gigabit itu sudah mendukung kecepatan sampai ke ukuran giga. Contohnya switch, ya switch sudah sampai giga, terus LAN card yang sudah sampai ke ukuran gigabit. Nah itu sudah bisa mendukung support atau kecepatan di atas 100 gitu. Cuman kalau kita masih menggunakan teknologi WiFi ya hotspot itu belum sampai ke situ misalkan. Nah, contohnya kalau kita punya koneksi internet misalkan nih, koneksi internet kita sewa ke ISP. Dengan ukuran 100 Mbps kita sewa misalkan. Kalau dilewatkan WiFi atau wireless yang masih menggunakan perangkatnya itu standarnya 802.11g, nah ini akan jadi sia-sia, ya kan gitu ya. Sia-sia kenapa? Karena yang kita sewa 100 Mbps misalkan bandwidthnya, tapi untuk perangkat kita itu hanya support sampai di kecepatan hanya di maksimal di sekitar 50-an gitu. Jadi kita akan sia-sia kalau kita punya bandwidth sewa 100 Mbps gitu. Jadi gitu. Nah, kalau kita punya di rumah ya, ada langganan IndiHome. IndiHome sekarang sudah sampai ke 100, 200 itu ya, sewa 100 Mbps itu ada sekarang. Nah, tapi perlu diingat, WiFi yang Anda gunakan di rumah itu, baik itu sebagai akses point-nya atau sebagai penangkapnya, sebagai laptopnya atau smartphone-nya itu ya, itu bisa harus dilihat, sudah support nggak dengan kecepatan 100 Mbps itu. Minimal adalah jenisnya adalah 802.11n. Oke, jadi itu yang perlu kita pahami ya untuk dasar memahami 802.11 ini yang ada kaitannya dengan ya kehidupan kita sehari-hari ketika kita menggunakan teknologi WiFi gitu ya. Jadi istilah-istilah ini paling enggak kita bisa ngerti maksudnya gitu ya. Terus kemudian kita harus punya kemampuan nanti untuk menganalisis sebuah jaringan wireless itu. Jadi ini sebagai modal untuk menganalisis ketika kita mau merancang sebuah infrastruktur jaringan misalkan yang ada banyak menggunakan teknologi wireless. Karena perkembangan teknologi ini ya kita bisa lihat ya dari tahun ke tahun ini akan selalu ditingkatkan dan sekarang kita bisa menikmati teknologi yang sekarang itu ya, bahwa WiFi itu punya kecepatan ya, batas kecepatannya dulu belum bisa menyamai dengan kecepatan kabel gitu ya. Jadi kalau kabel itu sudah sampai ke kecepatan speed gigabit per second ya, sudah sampai ke ukuran giga. Tapi kalau WiFi wireless sampai ya mungkin saat ini sudah ada sampai mencapai, tapi tidak sebesar yang di teknologi kabel.